Baiklah, saya hadir di sini akan bercerita cerita legenda yang berjudul Legenda Batu Menangis. Penasaran tidak dengan ceritanya? Yuk, jangan lupa disimak ya. Dikisahkan pada zaman dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda miskin dan anak gadisnya. Anak gadis janda miskin itu sangat cantik jelita, namun sayang dia mempunyai perilaku yang amat buruk. Anak gadis itu amat pemalas. Dia tidak mau membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah dan tak pernah membantu mencari nafkah. Kerjanya hanya bersalat siang hari. Selain pemalas, anak gadis janda miskin itu juga manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali dia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Anak gadis itu berkata, "Aku mau ikut ke pasar bersama ibu, asalkan ibu berjalan di belakangku ya," kata gadis itu. "Emangnya kenapa nak?" tanya sang ibu. "Aku malu pada orang-orang desa berjalan berdampingan dengan ibu," kata gadis itu. Letak pasar desa itu sangat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan pakaian yang bagus dan bersolek agar orang yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakangnya sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Orang-orang desa begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun, ketika mereka melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekat dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" tanya sang pemuda. Namun, apa jawaban gadis itu? "Hah? Ibuku? Bukan, bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu seperti dia. Aku kan cantik, sedangkan dia, dekil," kata gadis itu. Begitulah setiap kali dia bertemu seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, selalu itu jawabannya. Pada mulanya, mendengar jawaban anak gadis itu, yang ketika ditanya seseorang, sang ibu yang malang masih bisa menahan dirinya. Namun, setelah berulang kali didengarnya dan jawaban yang sama, yang amat menyakitkan hati, sang ibu yang malang sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Ibunya pun berdoa, "Ya Tuhan, hukumlah dia, hukumlah anak gadis yang durhaka itu, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, tiba-tiba tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, maafkan aku ibu, maafkanlah kedurhakaan anakmu selama ini ibu. Oh ibu, maafkan aku ibu." Anak gadis itu terus
menjadi batu. Sekalipun telah berubah menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti orang yang sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari anak gadis itu yang dikutuk oleh ibunya disebut batu menangis. Demikianlah cerita berbentuk legenda ini. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam cerita ini adalah barang siapa yang mendurhakai ibunya yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti semua perbuatannya itu akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan peserta dengan nomor urut 09. Baik, sekali lagi kami